merelakan sesuatu. Kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiran kamu. Yang membedakan kualitas kita dengan yang lain adalah mindset kita. Pikiran kita baik, maka terjadilah akan hal-hal baik. Berpikirlah dan berkatalah terus yang baik-baik, karena pikiran dan perkataan yang baik adalah doa kita kepada Sang Pencipta kita. Alhamdulillah, puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak udah hadir di Room UKP Tio, room yang tepat untuk kita berbagi kasih, room yang tepat untuk kita saling menghargai, room yang tepat untuk kita menemukan jodoh kita, room yang tepat untuk kita menemukan bestie kita, room yang tepat untuk kita menemukan solusi berbagai masalah kita yang ada. Jangan takut untuk berbagi dengan Tio. Jangan takut untuk berbagi dengan teman-teman. Hari ini Tio akan membahas tentang long distance relationship. Ya, kita semuanya di dalam bercinta di virtual ini, terutama di Hello Yo, ya, kita semuanya LDR, kecuali yang sudah ketemuan, ya, karena beberapa dari kita udah banyak yang ketemuan di real sama pasangannya, mereka udah tidak LDR lagi, tapi kita yang kayak gini masih LDRan, long distance relationship, ya. Seberapa kuatnya kita menjalani hubungan ini? Apa aja sih yang harus kita lakukan? Apa aja sih yang kita harus punya? Baik itu secara mental, baik itu secara fisikisnya kita. Apa yang harus kita persiapkan agar hubungan LDR-nya kita tidak putus nyambung, tidak putus. Pengen banget tuh bulan madu ke Sakura. Ya udahlah, ke kasur aja lah ya bulan madunya ya. Abang ini tinggal di Jepang, saat ini sedang bekerja di sana. Dan di sebelahnya ada cewek lembut yang berhati tulus, apalagi kalau dia sedang bercinta. Bucin kali ya. Seorang Akila yang ada di server Malaysia, dia berkarir di Hello Yo Malaysia, sama dengan Tio, sama-sama siaran. Dan di Malaysia Akila ini top kali, top Marco top. Tapi Tio heran deh, kenapa Akila ini suka banget sama orang Indonesia ya. Beberapa kali dia pacaran dengan orang Indonesia. Nanti kita kulik-kulik ya. Nanti temen Tio, kakak Natali yang duduk di kursi 4 sama kakak Mo yang duduk di kursi 8, kalian boleh kok tanya-tanya sayang, dibuka aja mute-nya ya sayang ya. Dibuka aja mute-nya, yang penting kalian kondusif ya sayang. Loh, kok kakak tadi tuh turun? Maaf dong, ditarik lagi dong kakak Natalinya. Tolong adminnya Tio, kakak Natalinya ditarik lagi dong sayang. Tio kayaknya, oh ini dia. Udah. Ya, Tio buka aja mute-nya. Kalian boleh nanti bertanya-tanya dengan bintang tamu kita. Bintang tamu kita hari ini spesial banget ya, cocok banget dengan LDR-annya kita. Mereka baru saja dinobatkan menjadi juara 1 di dalam event pertamanya Tio, yaitu Perjalanan Cinta. Emang seberapa hebatnya sih mereka? Kok mereka sampai dinobatkan sama UKP Tio sebagai pasangan terlope-lope di Hello Yo ini ya? Padahal mereka baru aja 1 minggu jadian. Nah, kenapa sih Tio memilih mereka? Salah satu yang menjadi rujukannya Tio memilih mereka adalah selama mereka ikut event 2 kali pertandingan itu, mereka itu menunjukkan nyambung dan hubungan LDR-nya kita sampai ke real. Sahabat UKP Tio terlope-lope, udah ada teman Tio di sini mau naik untuk curhat. Udah ada Natali di sini mau curhat sama Tio. Baby kursi 5 dan kursi 8, kalian bisa tetap di atas sayang-sayangnya Tio untuk menemani gestarnya Tio hari ini ya. Boleh naik sayang, tapi boleh juga kalian kalau mau turun boleh, silahkan dulu nanti curhatnya ya sayangnya. Tapi lebih bagus di atas aja ya, biar tidak ada bangku kosong ya. Tio paling gak suka ada bangku kosong, itu seperti hatiku lagi kosong gitu ya. Assalamualaikum bintang tamu Tio, iyu ya, si abang ganteng dari Manado sekarang stay dan bekerja di Pulau Sakura ya, di negara Sakura. Romantis sekali ya. Tio gak punya prinsip gitu. Tapi
aku menjaga diriku sendiri supaya jangan ada pihak-pihak dari si laki-laki itu menyerang aku. Jadi aku udah jaga diriku terlebih dahulu. Bukan karena aku takut pacarku cemburu, enggak. Aku nggak takut karena aku tahu dia gitu loh. Tapi aku menjaga diriku sendiri biar aku jangan tiba-tiba diserang sama pihak laki-laki itu. Ya kan? Nah, siapa tahu ceweknya datengin Tio. Ya kan? Nah, itu hati-hati. Nah, makanya teman-teman cewek nih sering banget nih ya, teman-teman cewek sering banget masuk-masuk ke room Tio tuh langsung ngatur Tio gini, lock dong gitu loh. Tio kadang-kadang suka miris gitu loh, lock dong kak gitu loh. Tio kadang bingung gitu loh, ada apa gitu loh. Padahal di sini ngelok itu sensi banget loh, ngelok ini sensi banget. Ya bisa jadi pacarku curiga, ngapain cewekku lagi ngelok berdua. Mereka itu hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka nggak sadar dengan posisi Tio. Itu sering banget cewek-cewek yang egois terutama ya, begitu masuk ke room Tio ingin pakai jalur pribadi ya, masuk ke room Tio langsung bilang gini, lock dong Tio, tiba-tiba langsung ngatur Tio gitu loh, lock dong Tio gitu loh. Aku langsung kaget, kok ngelok beb, kenapa? Iya aku mau cerita curhat sama kamu beb gitu loh. Aku harus izin dulu lah sama pacarku, walaupun perempuan, pacarku nggak ada, ya kan? Ngelok itu sensi. Walaupun kita sama teman kita berdua, kalau memang kita punya pacar kita harus tahu gitu loh. Jadi teman-teman Tio, kalau kalian mau curhat secara pribadi dengan Tio, sebenarnya roomnya kita nggak usah kita kunci, kan Tio sebel semuanya bangku. Pun kalau ada orang lain yang mau mendengar, ya nggak apa-apa kalau itu tentang pembelajaran, kecuali kalau kalian bohong, pasti kalian nggak mau orang lain mendengarkan gitu. Apalagi kalau kalian ngomongin yang nggak bener gitu loh, pasti kalian memang nggak mau. Jadi kita fair-fair aja sekarang ya, Mota ya. Kalau memang itu berlainan jenis dengan kamu, itu cewek, kamu jangan pernah ngelok, jangan pernah di lock. Ya kamu pantas aja diserang sama cowok-cowoknya dia. Walaupun di room itu bertiga, berempat, pasti cowok yang sayang sama ceweknya pasti curiga lah, dia pengen tahu klarifikasi, ada apa sih gitu loh ya. Jadi kita harus pandai-pandai menjaga diri kita ya Mota ya. Jadi bukan orang lain yang menjaga kamu. Kadang Mota nggak enakan orangnya. Jadi kadang tiba-tiba lock dong, katanya ini kan bersifat pribadi, katanya kan mau cerita masalah pribadi. Jadi harus di lock katanya, nggak boleh nggak di lock. Dia kadang suka gitu. Harus mau menerima saran kita. Nah, kalau kita memaksakan sarannya kita, kan tadi udah ada contoh tuh kakak kursi nomor 7. Nah, waktu Tio memberikan saran-saran kepada dia, banyak banget typing-typing di bawah ini yang menyalahkan Tio. Tio seolah-olah kayak ngebacotin dia. Mereka nggak tahu, mereka nggak nyimak dari awal. Tapi siapa yang menyimak dari awal di sini akan tahu kenapa Tio begitu sama dia. Memang dia sulit banget. Mungkin kayak gitulah teman-teman kamu, kayak yang tadi duduk di kursi nomor 7. Kita udah membukakan logikanya dia, kita udah membukakan pikiran dia, tapi dia selalu menutup hatinya dia. Bahkan pikirannya dia nggak nyampe dengan kata-kata kita tadi. Maunya dia, Tio tadi akan bilang, iya bagus banget, kamu bikin surprise aja, apalagi kamu udah set up gitu, siapa tahu tuh dengan kamu bikin surprise dia balik lagi kepada kamu. Itu artinya Tio menyuruh dia ngemis cinta, ngemis perhatian. Sedangkan jelas-jelas cowoknya itu sudah berselingkuh. Jangan kalian pikir ya, balas DM atau apapun juga itu bukan selingkuh. Jadi gini, kalau kita ya melakukan sesuatu hal walaupun itu tidak berhubungan fisik dengan seseorang di luar ya, di luar pacar kita tahu, itu namanya udah selingkuh ya, itu namanya udah selingkuh. Misalnya nih ya, kalian typingannya, ya aku suka sama kalian tapi pakai hati ya, itu udah selingkuh. Tapi pacar kalian nggak tahu kalian baik-baik aja sama pacar kalian, itu namanya udah selingkuh gitu loh. Bukan karena balas DM aja yang selingkuh, bukan, cara ngebalesnya. Jadi kayak tadi nih, orang typing di sini nggak jelas karena memang dia nggak nyimak dari awal. Kenapa nomor 7 bisa kayak gitu ya? Nah mungkin orang-orang yang seperti kamu, teman-teman kamu itu kayak nomor 7 tadi, ada yang salah pengertian dengan saran-saran kamu. Padahal kamu hanya bermaksud mendengarkan ceritanya. Kalaupun kamu bantah cerita itu kan karena menurut pandangan kamu. Tapi mereka ingin pandangan mereka sesuai dengan pandangan kamu. Nah, berkali-kali Tio bilang, kita tidak bisa memaksakan, ya. Kita tidak bisa memaksakan
orang lain untuk selalu sama pandangannya dengan kita. Kita nggak bisa paksakan itu, ya, karena otak kita tuh berbeda-beda kemampuannya. Kondisi seseorang itu pun berbeda-beda kemampuannya, ya kan? Jadi nggak bisa kita menuntut seseorang memperlakukan kita bagaikan raja. Kita tuh nggak bisa menuntut orang harus sepaham dengan pemikiran kita, nggak bisa, ya. Makanya kita selalu berpacaran mencari orang yang sepaham dengan kita. Nggak ada tuh orang berpacaran mencari orang yang tidak sepaham. Makanya itulah bedanya orang yang berpacaran dengan orang yang berteman. Kalau orang berteman, kita salah-salah paham aja kita ngertiin. Tapi kalau dengan pacar, salah paham dikit aja kita langsung ngamuk, kita langsung marah. Tapi kalau sama temen, salah paham aja sedikit, kita bisa ngertiin. Tapi kalau sama pacar, kita pengen yang sepaham, ya. Jadi Mota, kalau memang saat ini kamu tidak sepaham, orang lain itu tidak bisa menerima pemikiran kamu jadi diri kamu sendiri aja. Yang membenci kamu banyak, tapi yang menyukai kamu juga lebih banyak. Kalau memang kamu itu bersinar, kalau memang kamu itu punya sesuatu, kalau memang kamu itu punya karya, orang pasti akan dekat sama kamu. Sama dengan Tio, ya. Menjaga posisi Tio yang seperti sekarang itu sangat sulit. Tio harus menjadi diri Tio sendiri, karena semuanya orang menginginkan Tio menjadi dirinya mereka. Semuanya orang menginginkan Tio seperti otaknya mereka. Tio digiring untuk melakukan yang mereka suka. Tio digiring untuk melakukan apa yang mereka mau. Tio digiring untuk menjadi seseorang yang seperti itu. Kalau Tio lemah, Tio akan merubah konsep Tio. Tapi Tio nggak lemah. Aku udah tahu dari awal apa yang aku harus lakukan di Hello You ini. UKP aku harus kemana. Aku udah punya konsep yang kuat tentang itu. Tapi kalau konsep aku lemah, aku akan turun naik gitu. Yang kita jaga adalah kita harus selalu menjadi rendah hati. Yang lain, jika kamu sudah menemukan seseorang yang berarti untuk hidup kamu, jangan pernah lagi kamu memperdebatkan masa lalumu, karena masa depan itu yang paling penting. Bersama dengan orang yang tepat, kamu akan dihargainya, kamu akan diangkatnya, kamu akan disanjungnya, kamu akan diberikan fasilitas bagaikan seorang raja dan ratu. Tapi di mata orang yang buta, di mata orang yang tidak sepaham dengan kamu tidak pernah indah bagi dia. Setelah dia tidak bisa mendoktrin kamu, dia akan mencari pendukung-pendukung baru untuk bersama-sama dengan dia menghujat dirimu. Terang tanpa memadamkan cahaya orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain, dan jadilah baik tanpa memburuk-burukkan orang lain. Karena sejatinya pribadi yang baik akan selalu bersinar dimanapun kamu berada. Sayang-sayangnya Tio, hari ini tuh Tio tuh harusnya membahas tentang LDR. Tadi udah ada kan contoh LDR-an dua negara, satu berada di Malaysia, satu berada di negeri Sakura, Jepang. Jadi kenapa kita harus bingung sih ketika kita harus LDR-an dengan pacar kita? Yang perlu kita lakukan saat kita LDR-an itu adalah kepercayaan diri. Kita percaya bahwa kita percaya kepada dia, dia setia kepada kepada kita. Kalau kita nggak punya percaya diri bahwa dia bisa setia kepada kita, lebih bagus nggak usah pacaran, lebih bagus nggak usah LDR-an. Ngapain sih punya pikiran yang sibuk memikirkan yang bukan-bukan? Ngapain sih kita menduga-duga dia sedang apa, dengan siapa, bobok sama siapa? Itu pikiran yang menyesatkan kita. Itulah pikiran yang menjadikan toksik. Itulah pikiran yang bisa membuat kita kena kanker, ya kan? Jadi menurut Tio, LDR bukan sesuatu yang mudah.
Sebelum memulai hubungan jarak jauh, sebaiknya kenali pasangan atau calon pasanganmu lebih dalam sebelum berkomitmen serius. Juga penting untuk mengenal bagaimana dia menangani masalahnya, serta bagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya dan dengan teman-temannya. Sisi positif dari LDR yang pertama adalah kita memiliki hubungan yang kuat. Ya, orang yang bisa LDRan, ya, orang yang bisa LDRan itu adalah orang yang kuat, orang yang beriman. Ya, bagaimana supaya kita bisa LDRan dengan tepat sebelum kita memutuskan bisa ber-LDRan dengan dia, supaya kita jangan tertipu. Ya, kita harus membuat komitmen. Apa aja komitmen itu? Dari awal kita udah tahu umurnya berapa, kita udah tahu jaraknya kita dengan dia berapa, kita udah tahu bagaimana biaya yang akan menghubung. Video callan sama Bang Daniel, ya. Peraturan pertama, jangan pernah SS aku ketika sinyal hilang. Aku bilang kayak gitu. Oke, katanya. Tapi aku nggak tahu lah udah berapa banyak SS yang dia SS ketika sinyal hilang, ya kan? Ya, nah itu ya. Jadi jernih banget ya suara kita di sini tuh. Tio seneng banget. Mas nggak usah ketawa-ketawa, Mas ya. Nggak usah ketawa-ketawa. Jadi di sini tuh kita seneng banget ya. Jernih banget suara kita ya. Kita berjam-jam bisa banget on Hello Yo. Tapi kita dipikir orang jadi orang bego ya. Berkali-kali orang bilang, alah lo cuma di Hello Yo aja, lu cuma on Hello Yo aja. Emang salah ya kalau kita on Hello Yo 24 jam? Gitu loh. Emang kita kayak orang bodoh ya kalau kita on 24 jam sama pacar kita atau sama teman kita di sini? Kenapa ya? Orang-orang lain yang merasa dirinya pinter, yang merasa dirinya berkelas, yang merasa dirinya berkarir di real, kita ini di judgment sama dia bahwa kita ini orang-orang bodoh karena kita 24 jam ada di Hello Yo. Padahal kita sangat diapresiasi sama ownernya Hello Yo, ya kan? Ownernya Hello Yo, corporate yang sudah internasional, dia mengapresiasi kita loh, user-user yang on 24 jam, iya kan? Terus kenapa teman-teman kita tuh ngejek-ngejek kita? Alah lo pekerjaan lo cuma di Hello Yo aja 24 jam, katanya gitu. Aneh ya. Nah dia di real ngapain? Ya kan dia di real ngapain? Terus kalau kita bilang dia di real cuma topeng monyet, dia marah kan? Tapi dia nggak tahu kalau dia ngejek kita, kita pun marah gitu ya. Udahlah, orang-orang kayak gitu kita cuekin aja ya. Jadi enak banget ya. Bang Daniel, Tio udah 14 bulan bersama dia. Bang Daniel itu nggak bisa ditinggalin sedikit pun ya. Kalau Tio mute sedikit, langsung Tio dicarinya di WA. Kamu kenapa mute sayang gitu? Aku lagi nyetir, aku bilang. Ya nyetir kan bisa. Ya tapi aku bingung gitu loh. Ya aku bingung. Ya kadang-kadang tuh handsfree-nya Tio copot aja, tapi nggak di mute gitu. Kadang-kadang kan kalau lagi nyetir ada handsfree gitu kan, kita bingung ya. Apalagi kalau di jalan tol masih lumayan ya. Tapi kalau di jalan-jalan yang lagi apa sih namanya tuh, yang lagi rame, kadang-kadang dia ngomong-ngomong apa gitu ya. Nah Tio mute, dia marah gitu loh. Nggak bisa 5 menit aja Tio nggak on mic, Bang Daniel tuh pasti kayak nggak tahu ya. Itu memang udah sikapnya dia kali ya, udah maunya dia kayak gitu ya gitu. Nah Tio gimana? Ya udahlah, dia coba minta itu doang kok, dia nggak minta uang 10 juta kan. Kalau minta 10 juta pasti berat lah ya. Dia cuma minta Tio 24 jam selalu bersama dia tanpa mute. Gampang banget kan? Pasti punya cara tersendiri. Kondisi kita LDRan pasti punya kondisi masing-masing gitu ya. Yang hubungan Tio sama Bang Daniel pasti ada yang samain, pasti ada juga yang berbeda. Nah tergantung caranya kalian enjoy aja. Yang mana yang menurut kalian okein aja gitu loh. Yang mana bisa kalian turutin aja gitu loh ya. Kita jangan cari-cari yang apa namanya ya. Kita jangan cari-cari yang remeh-remeh gitu, dia tuh perpanjang-panjangin karena memang berbeda-beda ya gitu. Kata orang sih banyak tipu-tipu di dunia LDRan. Iya banyak, memang banyak ya. Kata orang banyak yang jahat di sini. Iya memang banyak yang jahat di sini. Kata orang banyak di sini yang penipuan, yang hanya mau VC aja, yang mau pedes-pedesan aja. Iya memang banyak di sini yang kayak gitu loh. Tapi kita jangan kayak gitu. Hubungan kita jangan kayak gitu. Kalaupun pacar kita pengen yang kayak gitu, ya kita punya sikap
ya. Kita punya sikap bersama yang saling menghormati. Dia maunya apa, kita maunya apa gitu loh ya. Nah, kalau misalnya dia pemikirannya cuma kayak gitu terus, ya kita kasih opini lah bahwa kita nggak mau digituin, kita maunya kayak gini. Nah, kalau memang dia mencintai kita, dia pasti mau, ya, dia pasti mau berargumen dengan sehat kepada kita gitu loh. Jangan dibikin repot sayang, jangan dibikin repot. Kalau memang banyak di sini tipu-tipu, banyak di sini penipuan, memang benar banyak di sini penipuan, banyak banget teman Tio yang ditipu. Baru aja tadi malam ada yang curhat ya, cowok itu akhirnya ketemu sama dia, cewek itu tinggal di kota mana aku lupa deh. Tio lupa banget ya, cewek itu tinggal di kota mana, didatangin sama cowoknya. Ternyata cowoknya memang cakep sih, aku lihat mukanya cakep gitu. Dia lihat ini dia kak gitu. Nah 3 hari mereka ketemu, cowok itu tinggal di rumah cewek itu, di rumah saudaranya. Setelah itu cowok itu pulang ke desanya. Setelah itu semua berubah. Kenapa dia berubah Kak Tio? Aku yang nggak tahan dia berubah. Iya, karena dia penasaran sama kamu. Setelah kamu dilihatnya, penasarannya itu udah nggak ada. Penasaran itu bukan tantangan lagi bagi dia, tapi bagi dia udahlah, nggak ada lagi yang menarik. Kamu udah nggak menantang. Ternyata ekspektasi dia tentang kamu jauh di titik nolnya dia. Open. Terus kita pengen saling percaya, ya kita buktikan bahwa kita saling percaya gitu. Keren ya LDRan ini. Jadi jangan sedih lagi teman-teman kalau ada orang yang bilang, alah halu gitu. Biarin aja halu, itu kan urusannya dia, urusannya kita beda lagi. Nah, agar hubungan LDR tetap harmonis, kalian harus melakukan, berusaha selalu berpikiran positif ya. Kalian selalu berusaha untuk selalu berpikiran positif. Yang kedua adalah menetapkan tujuan bersama untuk meningkatkan kepercayaan akan masa depan hubungan yang dijalani. Jadi kalian itu harus yakin bahwa hubungan kalian ini nyata, bahwa hubungan kalian ini ada, bahwa kalian bukan halusinasi. Tapi memang sementara waktu ini kalian memang tidak bisa kontak fisik ya. Kalian hanya dipermudah oleh kecanggihan teknologi. Kita bisa video call, kita bisa note voice, bisa kita kirim-kiriman gambar ya, kita bisa nge-games bareng, kita bisa di room, kita bisa tukar-tukaran suara gitu ya. Jadi tukar-tukaran suara itu kayak gimana sih? Salah Tio, salah. Kalau salah itu harus dibenerin ya. Maksudnya tukar-tukar suara itu not voice gitu loh. Misalnya kita ngirim pesan buat dia, dia juga ngirim pesan buat kita gitu ya. Ya, nah itu bagus banget ya. Setelah itu adalah saling percaya, saling berbagi cerita tentang keseharian. Jadi kalau kita udah percaya sama dia, kita tuh pasti ingin banget selalu berkomunikasi dengan dia. Komunikasi kita sama pacar kita itu apa? Ya yang ringan-ringan aja, ceritakan aja keseharian ngapain aja, terus tadi kemana aja gitu ya. Kalau Tio sama Bang Daniel ya, itu hal-hal yang harus dari dulu sampai sekarang. Tadi ngapain aja sayang? Misalnya nih ya, Tio udah on dari tadi, tapi Bang Danielnya ada kerjaan. Jam 12 siang kita tuh ngobrol tuh ya. Pasti Bang Daniel akan tanya, tadi dari pagi ngapain aja? Terus ya udah aku bilang aku gini gitu. Nanti ya Mas tadi ada kejadian gini. Terus kita cerita terus. Nah, setelah itu kita saling berbagi cerita tentang keseharian. Komunikasi yang baik menjadi kunci dari kesuksesan sebuah hubungan yang sehat. Jangan sungkan atau malas untuk menceritakan secara detail apa kegiatan yang kamu lakukan selama sehari kepada pasangan kamu. Jadi kita tuh jangan males bercerita. Kan banyak banget orang tuh ya bikin silent treatment gitu. Kalau lagi ngambek, males banget cerita ya. Jadinya dia silent treatment sama pacarnya. Atau kalau ditanyain pacarnya gini, iya udah makan gado-gado, enak gak gado-gadonya? Enak? Pedes nggak? Gitu ya. Jadi di situ kan baku banget ya, nggak oke banget ya. Yang bagus itu adalah kita berkomunikasi dengan lancar sama pasangan kita itu ketika kita mampu bercerita apa adanya tanpa kita kontrol. Ya kita cerita aja. Oh maafkan sayang, ada yang protes sama Tio gini. Aduh maafkan ya. Ya ini kayak koran, typingnya banyak, koran berserakan atuh. Ya maafkan ya sayangnya. Ini yang di atas beri tanda, jangan kau malu-malu. Ragu-ragu, nona manis,
juga tak marah, asal kamu terus terang. Tak mengapa kalau memang tak suka. Kamu tersenyum, ku mengerti. Ekspresi wajahmu penuh arti. Lekat rasa hatiku, lekat rasa hatiku. Nona manis, ku cinta padamu, ku cinta padamu. Nona manis, ku sayang padamu, ku sayang padamu. Daripada ku simpan jadi rindu, oh, lebih baik kau tahu yang ku mau. Memang ku suka kamu, memang aku sayang kamu. Beri tanda, jangan kau malu-malu. Tak usah ragu-ragu, nona manis. Oh, kalau tidak setuju dalam hati, aku juga tak marah, asal kamu terus terang. Tak mengapa kalau memang tak suka. Kamu tersenyum, ku mengerti. Ekspresi wajahmu penuh arti.